Konnichiwa minasan. Selamat datang di kelas bahasa Jepang Tasha Language Room. Kali ini karena ini adalah video pertama, saya akan menjelaskan tentang bahasa Jepang dasar 1 atau disebut Nihongo Kiso 1, Nihongo Kiso 1. Ya, ini adalah basicnya bahasa Jepang ya. Baik, kita langsung mulai saja. Karena ini adalah video pertama, saya akan menjelaskan tentang cara perkenalan dalam bahasa Jepang. Ya. Atau dalam bahasa Jepangnya adalah Nihongo no Jiko Shokai. Jiko Shokai itu artinya perkenalan ya. Lalu Nihongo itu adalah bahasa Jepang. Baik, di sini saya sudah membuat contohnya cara perkenalan dalam bahasa Jepang. Ya, memperkenalkan diri saya. Saya akan bacakan dulu. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi wa bunga desu. Watashi wa Indonesia jin desu. Watashi wa onna desu. Watashi wa daigakusei desu. Watashi wa 19歳です. Bandung ni sendeimasu. Indonesia kara kimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Nah, saya akan bacakan dulu artinya ya. Selamat siang, salam kenal. Nama saya Bunga. Saya adalah orang Indonesia. Saya adalah seorang perempuan. Saya adalah seorang mahasiswa. Saya berumur 19 tahun. Saya tinggal di Bandung. Saya datang dari Indonesia. Mohon bimbingannya atau mohon bantuannya. Ya. Kita akan artikan dulu perkata ya. Konnichiwa pasti semuanya sudah tahu ya. Artinya adalah selamat siang. Hajimemashite artinya salam kenal. Watashi wa bunga desu. Nama saya adalah Bunga. Terus itu, watashi wa Indonesia jin desu. Saya adalah orang Indonesia. Watashi wa onna desu. Saya adalah perempuan. Onna itu perempuan ya. Lalu saya adalah mahasiswa. Watashi wa daigakusei desu. Watashi wa 19歳desu. 19 itu bahasa Jepangnya jukyu ya. Ju itu 10, Q-nya itu 9. Saya di sini adalah umur. Lalu Bandung ni sendeimasu. Di sini kenapa tidak Bandung? Karena kalau dalam bahasa Jepang itu ada yang disebut dengan katakana. Nah, nama-nama kota yang ada yang nama-nama kota asing. Kan Indonesia termasuk nama-nama kota asing ya bagi orang Jepang. Jadi ditulis dalam katakana. Jadi ditulisnya Bandung. N itu kalau dalam bahasa Jepang dibacanya eng. Nanti di video-video selanjutnya saya akan jelaskan tentang hiragana dan katakana. Untuk sementara sekarang kita akan menggunakan romaji dahulu ya. Lalu Indonesia kara kimashita. Saya datang dari Indonesia. Kara kimashita itu datang dari ya, sebelumnya itu sebutkan asalnya. Saya memberi contoh Indonesia kara kimashita itu saya membayangkan kalau latar dari saya perkenalan di sini itu dengan saya itu ceritanya adalah student exchange ya atau ryugakusei. Jadi orang-orang teman-teman saya berkenalan di depan orang-orang yang berbeda negara. Jadi saya menyebutkannya Indonesia kara kimashita. Saya datang dari negara Indonesia. Tapi ini juga bisa diganti dengan nama tempat lain misalnya kota juga bisa. Tergantung kalian mau menggunakannya bagaimana. Kalau yang nisendaimasu ini tinggal ya. Yoroshiku onegai shimasu itu artinya mohon bimbingannya atau mohon bantuannya. Baik, kita lanjutkan. Saya akan jelaskan lagi kosakata-kosakata yang ada dalam percakapan tadi ya. Lalu ada tambahan-tambahannya, saya sudah menambahkannya. Ya, saya akan jelaskan dulu. Yang pertama itu hajimemashite, salam kenal. Ohayo gozaimasu, pasti semuanya sudah tahu ya. Artinya selamat pagi. Konnichiwa artinya selamat siang. Konbanwa artinya selamat malam. Watashi itu artinya saya. Onna artinya perempuan. Otoko artinya laki-laki. Daigakusei artinya mahasiswa. Gakusei artinya siswa. Nah, bedanya mahasiswa dan siswa itu dari dai dan tidak ada ya. Kalau gakusei itu karena siswa biasa jadi gakusei aja. Karena ini mahasiswa jadi siswa besar artinya kalau dalam bahasa Jepang jadi namanya daigakusei. Dai itu artinya besar ya. Nanti di video-video selanjutnya saya akan jelaskan tentang kanji N5 ya. Lalu ada sensei artinya guru, kaishain karyawan artinya karyawan, yoroshiku onegai shimasu artinya mohon bimbingannya atau mohon bantuannya, arigatou gozaimasu artinya terima kasih. Baik, kita lanjut ke poin utama Ryoteng. Saya belum menyebutkan ini bunpo atau grammar atau tata bahasa dulu ya, karena ini bukan termasuk grammar menurut saya. Jadi saya namakan poin utama atau Yoteng. Baik, poin Yoteng pertama itu ada subjek, tambah wa, tambah nama atau status atau kata benda atau umur dan lain-lain des. Ini seperti yang saya gunakan tadi saat menyebutkan nama saya adalah Bunga.
lalu status saya adalah seorang mahasiswa, yang seperti itu ya. Jadi ke kalian kalau misalnya mau menyebutkan yang seperti tadi, perkenalan, nama, status, pekerjaan, bahkan kata benda. Kalau kata benda berarti, subjeknya itu bukan hanya makhluk hidup, tapi bisa juga, kata tunjuk misalnya kore, sore, are. Ya itu nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Untuk sementara kita, akan belajar dulu subjeknya untuk, yoteng ini. Jadi contohnya itu watashi wa daigakusei desu. Saya adalah seorang mahasiswa. Subjeknya watashi tambah wa, daigakusei-nya itu status tambah desu. Paham ya, minasan? Ya, selanjutnya kewarganegaraan jing desu. Di sini jing itu artinya orang ya. Jadi sebelumnya itu sebutkan kewarganegaraan kalian. Seperti yang tadi saya contohkan dalam perkenalan saya adalah watashi wa Indonesia jing desu. Saya adalah orang Indonesia. Misalnya orang Jepang, watashi wa Nihon jing desu. Terus misalnya orang Amerika, watashi wa Amerika jing desu, dan seterusnya. Baik, selanjutnya ada tempat tinggal tambah ni sundeimasu. Ni sundeimasu itu tinggal di mana ya? Kalian bisa sebutkan negara, bisa tempat, misalnya kompleks, bisa. Terus misalnya mau menyebutkan kota juga bisa. Seperti yang tadi, kalau saya contohkan tadi itu, saya menyebutkan nama kota ya, Bandung ni sundeimasu, saya tinggal di Bandung. Lalu yang terakhir itu ada nama tempat Karakimashita. Karakimashita itu datang dari mana? Nama tempatnya bebas ya, mau tempat tinggal, mau negara, mau kota, itu bebas. Kalau saya tadi contohkan tadi karena latarnya itu seperti saya bilang adalah student exchange saya gitu, atau pertukaran pelajar. Jadi saya pakai Indonesia Karakimashita. Begitu. Hai, minasan, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan untuk video kali ini. Otsukare sama deshita, arigatou gozaimasu.